Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Farin Francisca, NPM 19751066 dari Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dua produk pertanian, yaitu ada herbisida Nufarm Serendi dan ada benih unggul Jawara, yaitu cabai rawit putih merunduk atau Canon. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu antara dua produk pertanian ini. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang herbisida Serendi. Serendi 28P ini herbisida sistemik pra dan purna, tumbuh berbentuk tepung yang larut dalam air berwarna putih untuk mengendalikan gulma daun lebar, gulma daun sempit, dan teki pada pertanaman padi. Lalu keunggulan produk herbisida Serendi ini ampuh mengendalikan semua jenis gulma utama tanaman padi. Lalu aman, padi tetap hijau dan tumbuh dengan normal. Fleksibel, dapat diaplikasikan dengan penyemprotan ataupun dicampur bersama dengan pemupukan. Padi gunakan 100 gram per hektar atau 75 gram atau 75 gram atau tank 16 liter. Aplikan di kondisi air macak-macak, tidak tergenang air yang terlalu tinggi. Teknik ditabur bersama pemupukan. Yang pertama ada buat campuran induk dengan mencampurkan Serendi 4 saset per hektar dengan 5 kg pupuk dalam ember, kemudian aduk rata. Lalu yang kedua, diamkan 15 menit hingga Serendi melekat dengan pupuk induk. Lalu yang ketiga ada campuran induk ke pupuk utama, aduk hingga rata, dan yang terakhir ada pupuk siap ditabur. Di sini ada peringatan bahayanya, dapat menyebabkan keracunan melalui mulut dan pernafasan. Herbisida ini disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu di sini ada penggunaan Serendi untuk pengendalian gulma di persawahan sangat ekonomis. Satu saset untuk 3 tangki ini terbukti aman dan ampuh mengendalikan gulma padi tetap hijau dan tumbuh normal. Bagaimana petunjuk keamanannya? Pada waktu menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan dan menyemprotkan, gunakan sarung tangan, topeng muka, pakaian berlengan panjang, dan celana panjang. Sebelum makan, minum, dan merokok, dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air sabun. Setelah digunakan, bersihkanlah semua alat serta pakaian pelindung dengan air. Usahakan herbisida ini atau kabut semprotannya tidak mengenai mata, kulit, dan juga pakaian. Jangan mengotori kolam, perairan, dan saluran air dengan herbisida ini atau wadah bekasnya. Jangan biarkan ternak masuk ke daerah yang disemprot. Rusakkan wadah bekas dan wadah yang telah digunakan dirusak supaya bekas, dan kemudian kuburkan sekurang-kurangnya 0,5 ke dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Bagaimana dengan gejala keracunan herbisida? Muntah dan diare itu utama dari gejala keracunan herbisida. Bila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi dokter atau segera ke rumah sakit. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan menggunakan herbisida ini. Tinggalkan pakaian yang terkena herbisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila herbisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit atau
atau menggunakan obat tetes mata yang ada di apotik ya, sehingga mata dapat bersih kembali setelah terkena herbisida. Apabila herbisida tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih, dan juga usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. Menjadi jernih itu menandakan semua racun herbisida keluar. Lalu jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar atau pingsan. Lalu di sini ada perawatan oleh dokter. Tidak ada antidot yang spesifik, perawatan secara simptomatik. Petunjuk penyimpannya bagaimana? Simpanlah herbisida ini di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena atau terpapar sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan juga jauh dari api. Bagaimana sih petunjuk penggunaannya? Nah, di sini ada ya di belakang kemasan. Mohon maaf ini kebalik karena kameranya menggunakan kamera depan. Ini saya bacakan saja petunjuk penggunaannya. Di tabel ini berisi yang pertama tanaman, tabel yang kedua ada gulma, yang ketiga dosis, lalu yang tabel terakhir ada cara penyemprotan. Tanaman, tanaman ini kita contohkan dengan tanaman padi sawah. Gulmanya apa? Gulma berdaun lebar, Monocaria vaginalis, lalu Marcellia crenata, lalu yang ketiga ada Altermanthera piloxerodis. Gulma daun sempit itu ada dua macam, yaitu ada Echinocolla cruz-galli dan Passipalum disticum. Di sini ada teki itu Cyperus iria dan Fimbris stilis milicea. Lalu tabel yang ketiga itu ada dosis herbisida ini pada tanaman padi sawah itu 100 gram ya per hektar. Lalu tabel yang terakhir yaitu yang keempat ada cara penyemprotan. Cara penyemprotan ini menggunakan penyemprotan yang volumenya tinggi. Sekian dari produk yang pertama. Saya akan melanjutkan atau menjelaskan produk yang kedua. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan produk yang kedua, yaitu tentang benih unggul jawara, yaitu cabai rawit putih merunduk, yaitu yang sering disebut Canon. Jenis cabai rawit putih merunduk ini untuk dataran rendah, tinggi, tanaman tegak, tipe buah besar merunduk, warna buah muda putih gading, warna buah tua merah atau keorangean. Panjang buah itu 5 sampai mencapai 7 cm. Rasa pedas dalam cabai rawit putih merunduk ini, pedasnya sangat berciri khas, yaitu saat kita mengenali sekali ya, ini cabai rawit ini warnanya hijau keputihan dan juga rasanya pedas. Bentuk buah mengerucut. Potensi hasil yaitu 8 sampai 10 ton per hektar. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merendam benih cabai rawit putih merunduk ini. Yang kedua itu rendam biji cabai rawit putih merunduk dengan air hangat atau dengan suhu 35 sampai 40 derajat Celcius atau selama 3 jam. Menggunakan cukup waktu yang lama ya. Lalu yang kedua, air untuk merendam sebaiknya air kemasan atau air matang. Lalu yang ketiga, saat akhir perendaman, jika ada biji yang masih mengapung, segera dibuang. Lalu yang ketiga ada saat yang keempat, ambil biji menggunakan saringan dan cuci dengan air bersih atau menggunakan air matang. Lalu yang kelima ada air matang. Air matang adalah air yang sudah direbus dan dapat diminum langsung. Lalu yang terakhir ada tiriskan atau entaskan, biarkan di udara terbuka sampai kering sendiri.
yaitu selanjutnya penyemaian pada cabai rawit putih merunduk ini. Yang pertama, siapkan wadah penyemaian berupa nampan, tray, kaleng, dan juga kaleng itu juga bisa menggunakan kaleng bekas dan sebagainya. Lalu yang kedua ada bagian bawahnya harus diberi lubang secukupnya untuk sirkulasi air supaya mendapatkan oksigen. Lalu yang ketiga ada sehari sebelum semai, isi dengan media semai hingga 3-4. Lalu yang keempat ada komposisi media semai, yaitu ada tanah, pasir atau sekam, kompos itu satu dibagi satu lalu dibagi satu lagi. Lalu yang kelima ada taburkan biji cabai rawit putih merunduk ini secara merata di media semai. Lalu yang keenam, tutup benih dengan media tanam tipis-tipis. Lalu yang ketujuh ada semprotkan air yang halus atau gunakan spray. Lalu yang kedelapan ada tutup wadah semai dengan plastik bening yang diberi 2-5 lubang. Lalu yang kesembilan ada jika media kering, buka plastiknya, semprotkan air halus lalu tutup kembali. Lalu selanjutnya, ketika benih mulai berkecambah, bukalah tutup plastiknya. Lalu, jaga medianya agar tidak kering dan tidak terlalu basah. Selanjutnya, semprotkan air halus 1-2 kali sehari bila medianya kering. Lalu ada benih. Benih itu mulai bertunas dalam waktu 3-9 hari. Lalu selanjutnya yang terakhir ada persemaian di akhir setelah memiliki 2-4 helai daun. Penanaman bibit cabai rawit putih merunduk ini saya akan sedikit menjelaskan, tidak semua. Yang pertama ada siapkan wadah atau tempat menanam, bisa menggunakan polybag, pot, kaleng bekas, dan sebagainya. Lalu masukkan batu-batu kecil agar lubang tidak tersumbat. Itu batu-batunya dimasukkan ke polybag. Lalu polybagnya diberi lubang tapi tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Lalu sehari sebelum tanam, isi polybag atau pot dengan media tanam hingga 3-4. Lalu setelah bibit cabai rawit putih merunduk memiliki 2-4 helai daun, pindahkan ke polybag atau ke pot. Lalu buat lubang terlebih dahulu di polybag atau pot tadi. Karena penempatannya diubah, jadi bolongkan lagi media polybagnya itu atau potnya. Ambil bibit beserta tanah di sekitar akarnya. Masukkan ke lubang dengan posisi tegak, tambahkan tanah di sekitarnya. Lalu letakkan polybag atau pot di tempat terang namun aman dari hujan. Selanjutnya, setelah tumbuh daun, baru letakkan polybag atau pot di tempat terbuka. Lalu yang terakhir ada lakukan perawatan terhadap tanaman cabai rawit putih merunduk ini. Lalu di sini ada panen. Cabai rawit putih merunduk, panennya ini, cabai rawit putih merunduk ini sudah dapat dilakukan 95 atau sampai 100 hari setelah tanam. Maaf, tadi sebelum panen kita harus mungkin saya tadi lupa menjelaskannya. Sebelum panen cabai rawit putih merunduk ini kita harus pengendalian hama terlebih dahulu ya. Pengendalian hama tanaman cabai rawit putih merunduk ini, hama tanaman antara lain itu bisa trips, kutu daun, tungau, kutu kebul, ulat gerayak, dan sebagainya. Peluang munculnya hama tanaman ini akan semakin tinggi pada musim kemarau. Lalu, bila suatu tanaman terkena hama dan dibiarkan, maka dengan cepat tanaman lainnya juga terkena atau dia merambat gitu ya, ketularan hama tersebut, sehingga jangan dibiarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, lakukan pengendalian dengan cara menyemprotkan insektisida untuk hama serangga dan akarisida untuk tungau setiap minggu sesuai dosis jika diperlukan. Pengendalian hama penyakit tanaman ini, penyakit tanaman antara lain rebah kecambah, layu bakteri, layu fusarium, antarnoxa, busuk daun, hawar pitopora, bercak daun,
bercak bakteri, busuk lunak bakteri, keriting kuning, dan sebagainya. Seperti halnya dengan hama, bila satu tanaman terkena penyakit dan dibiarkan, maka dengan cepat tanaman lainnya juga terkena penyakit atau merambat, sehingga jangan dibiarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan insektisida tadi. Tadi jelaskan, setelah saya menjelaskan panen tadi, saya akan menambahkan proses pemanenan tadi. Waktu yang dibutuhkan masing-masing tanaman cabai rawit putih merunduk ini untuk panen pertama memang tidak seragam karena bergantung dari kualitas masing-masing benih awal. Nah, seperti ini benihnya, menggunakan benih unggul Jawara ini termasuk benih bibit cabai rawit merunduk putih yang bagus. Memang tidak seragam tadi karena bergantung dari kualitas masing-masing benih awal, lingkungan atau kondisi di sekitar masing-masing benih pada saat bertunas dan tumbuh, serta perawatan pada masing-masing tanaman cabai rawit putih merunduk tersebut. Sekian dari saya atas penjelasan dua produk pertanian ini. Kalian jika ingin menanam cabai rawit putih ini menggunakan benih unggul Jawara karena daya tumbuh benih cabai rawit putih merunduk ini, daya tumbuhnya 85%, kemurniannya 98%, berat bersihnya itu 5 gram. Diproduksi CV Eno dan CO Seed bertempatan di Jember, Indonesia. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini buat contoh kalian yang ingin menanam. Lalu ini herbisida. Sekian dari penjelasan saya tentang dua produk pertanian ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.